Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 10 IPS 2, SMA Negeri 6, Kota Bogor. Saya Diandra Febian Kalastari. Saya Fitriana. Saya Ardi Febriansyah. Saya Mutiara Ramadan. Saya Dini Oktaviani Ramadhani. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Di antaranya ialah latar belakang, raja-raja yang pernah memerintah, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Selamat menyaksikan! Tarumanegara merupakan salah satu dari kerajaan tertua di Indonesia atau kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Raja Jayasingawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Kerajaan ini adalah kelanjutan sejarah Kerajaan Salakanegara yang berdiri antara tahun 130 Masehi sampai 362 Masehi. Pada saat Kerajaan Tarumanegara dimulai dengan pemindahan ibu kota negara dari Salakanegara ke Tarumanegara. Sedangkan Salakanegara menjadi kerajaan daerah di bawah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Salakanegara. Lebih detailnya berada di daerah Banten dan Bogor. Ibu kotanya Sundapura. Menurut Prasasti Tugu pada 417 Masehi, wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara menurut naskah Wangsakerta adalah: yang pertama, Jayasingawarman tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi. Yang kedua, Daharmayawarman tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Yang keempat, Wisnuwaman tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Yang kelima, Indrawarman tahun 455 Masehi sampai 515 Masehi. Yang keenam, Candawarman tahun 515 Masehi sampai 535 Masehi. Yang ketujuh, Suryawarman tahun 535 Masehi sampai 561 Masehi. Yang kedelapan, Kertawaman tahun 561 Masehi sampai 628 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman, yang merupakan raja ketiga Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi sekitar 395 sampai 434 Masehi. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda sekarang ini. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memerhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian Sungai Gomati untuk menghindari bencana alam, seperti banjir ataupun kekeringan yang ada pada musim kemarau. Kejadian itu diceritakan dalam Prasasti Tugu. Di dalamnya disebutkan bahwa penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman dilakukan pada tahun ke-22 pada masa pemerintahannya. Perekonomian di kerajaan ini juga maju dibuktikan dengan Raja Purnawarman memberikan sedekah sebanyak 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dan dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, maka terjalinlah hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dengan Cina. Tidak hanya itu, Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang menyerang di perairan barat dan utara. Bajak laut tersebut kerap merampok kapal-kapal rakyat Tarumanegara yang tengah berlayar. Setelah dibasmi oleh Purnawarman, rakyat pun kembali bersukacita. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur.
Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai oleh Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Dan setelah memimpin cukup lama dan berhasil menempatkan Tarumanegara pada puncak kejayaan, Purnawarman akhirnya wafat pada 24 November tahun 434 Masehi di usianya yang ke-62 tahun, dan dimakamkan di tepi Sungai Citarum. Sepeninggalannya, rakyat Tarumanegara sangat menghormati segala jasanya. Baktinya dikenang dan diukir dalam beberapa prasasti, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Kebon Kopi. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara dimulai dengan munculnya benih-benih perpecahan di Kerajaan Tarumanegara pada era pemerintahan Kertawarman. Beberapa negeri taklukan tidak dapat dipercaya dengan kemampuan Raja Kertawarman dalam memimpin pemerintahan dan mengelola wilayah kekuasaan Tarumanegara yang sangat luas. Munculnya beberapa kerajaan pesaing juga menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Ancaman mulai datang dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, kerajaan seperti Sriwijaya di Sumatera, dan beberapa kerajaan di Nusantara lainnya. Kerajaan Tarumanegara akhirnya bubar setelah wafatnya Raja Linggawarman. Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, melainkan dua anak perempuan yang bernama Manasih dan Subakancana. Pada 668 Masehi, takhta Tarumanegara diserahkan kepada menantu Linggawarman, yakni Tarusbawa, yang tidak lain adalah suami Manasih. Disinilah riwayat kerajaan Tarumanegara benar-benar tamat. Setelah setahun naik takhta, Tarusbawa justru terletak di pusat pemerintahan dan mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada 670 Masehi. Situasi ini dimanfaatkan oleh Wrekin-Dayun untuk melepas wilayahnya dari cengkraman Tarumanegara. Wrekin-Dayun adalah pemimpin Kerajaan Kendan sejak 612 Masehi. Kerajaan Kendan saat ini merupakan salah satu wilayah taklukan Tarumanegara. Tahun 670 Masehi atau bertepatan dengan didirikannya Kerajaan Sunda oleh Tarusbawa. Wrekin-Dayun juga mendeklarasikan terbentuknya Kerajaan Galuh di tanah Pasundan. Herlina Lubis dan kawan-kawan melalui penelitian berjudul Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad 7-15 dalam jurnal Paramita, volume 26 2016, menjelaskan Kerajaan Sunda pusat di Bogor, sedangkan Kerajaan Galuh beribu kota di Ciamis. Nantinya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dipersatukan oleh Jayadewata dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Pada masa Sri Baduga Maharaja, gabungan Kerajaan Sunda dan Galuh yang dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Ada banyak sekali peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Di antaranya adalah yang pertama Prasasti Ciaten, yang kedua Prasasti Pasir Kolengkang, yang ketiga Prasasti Kebun Kopi, yang keempat Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu yaitu Jakarta. Yang kelima Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Pasir Awi yaitu Bogor. Prasasti Muara Ciaten ditemukan di daerah Bogor. Dan yang ketujuh Prasasti Cidahiang atau prasasti yang disebut-sebut sebagai Prasasti Lebak. Kemudian ada juga arca, yaitu yang pertama Arca Rajaswari, yang kedua Arca Wisnu Cibuaya 1, yang ketiga Arca Wisnu Cibuaya. Selain itu juga ada beberapa kompleks percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat yang diperkirakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kompleks percandian ini terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Persijaja, Kabupaten Karawang. Kompleks ini juga terdapat sekitar 62 situs candi yang terletak di tengah-tengah sawah dan terdekat ke pemukiman warga. Sekian pemaparan mengenai Kerajaan Tarumanegara dari kelompok 3, kelas 10 IPS 2. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.